Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 17 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Saya bagi menjadi dua. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah Arto. Jadi Arto atau Bank Jago Tbk kemarin sudah saya bahas ya. Kenapa kok dibahas lagi ya? Karena ini dia masih lanjut naik ya. Jadi saya sudah sebutkan area buy on weakness untuk Arto sebelumnya di 16.000 ya. Dia berhasil rebound ya. Waktu itu saya sebutkan di sini ya. Waktu dia koreksi dalam naik ke atas 16.000 boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 16.875 boleh tambah lagi. Kalau misalnya dalam perjalanan gagal ya harusnya sudah pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi turun lagi. Jadi kalau koreksi di bawah 16.000 area buy on weakness berikutnya di 14.500. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian kalau berhasil rebound barusan kita buy ya. Jadi kemarin sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian ya. Jadi hari ini naik, yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya yang paling dekat ya. Kalau pasang trailing stop di 15.000, berikutnya stop lossnya di 14.500. Jadi intinya itu selama di atas 14.500 ya penutupannya ya. Untuk Arto ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 16.000. Tapi kalau belinya jangan terlalu banyak karena ini arahnya masih downtrend ya. Saya ulangi lagi ya, arahnya masih downtrend. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya, di mana pasang trading stopnya, di mana pasang stop lossnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita mau tambah lagi atau average up ya. Itu di mana titiknya ya atau poinnya di mana ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau naik lagi ke atas 16.000 boleh tambah lagi. Di sini terdekatnya di 15.500 ya. Naik ke atas 15.500 tambah lagi, naik ke atas 16.000 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, kita average up. Tapi kalau turun kita jangan average down ya, pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi, atau kalau dia makin turun terus ya jangan tambah lagi, jangan. Kalau kita tambah lagi berarti itu namanya average down. Saya biasanya paling anti average down ya, seperti itu ya. Jadi biasakan kita ikutin trennya ya. Jadi kita jangan sampai melawan tren ya. Kalau dia masih downtrend kita jangan beli terus. Nanti kemungkinan masih bisa turun lagi. Ya saya nggak mendoakan turun, nggak, mudah-mudahan dia berhasil naik lagi untuk Arto ya. Di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya, targetnya di 16.875 dan 17.800 itu terdekatnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 17.800 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Dia akan menguji lagi level resistennya sekitar 19.050 sampai dengan 19.500. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 19.500 ya target berikutnya di 21.000 ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelum jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi ini sudah lama saya berikan garis-garisnya, masih tetap sama, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom sudah saya sebutkan area bonus di 4.200 ya. Di sini areanya saya sudah gambarkan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4.300 dan 4.200. Kalau yang mau buy on weakness tetap tunggu di area 4.200 ya. Kalau nggak mau buy sekarang, atau kalau misalnya dia breakout lagi ke atas 4.500 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap lipatan 50 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Strateginya seperti itu kalau mau buy ya. Jadi kalau sekarang masih di tengah-tengahnya testing resistance 4.500, lebih baik tunggu ya. Tunggu breakout ke atas atau tunggu buy on weakness lagi di area 4.200 ya. Jadi ini saya gambarkan ulang di sini ya. 4.200 bagi yang mau buy on weakness ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kita jangan terlalu kaku terhadap resistennya. Memang di sini swing hanya di 4550 kemudian dia koreksi. Kalau dia breakout lagi ke atas 4550 ya, dia masih memungkinkan untuk membentuk resisten baru lagi di atasnya, yaitu kurang lebih di area sekitar 4840 ya di sini ya. Jadi uptrendnya sejauh ini untuk Telkom masih cukup bagus ya. Kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus, mudah-mudahan dia sukses terus sampai ke 4840 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Care. Care sudah saya bahas juga ya. Jadi ini 540 ke atas rebound, boleh buy ya. Yang belum punya kalau mau buy sekarang silakan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 530 dan maksimum stop lossnya di 520. Jadi di sini kalau kita perhatikan sebelumnya swing high-nya di 540 kemudian dia koreksi ya, dia breakout lagi, dia koreksi sempat di bawahnya 540. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 540 ya silakan buy. Naik ke atas 560 tambah lagi ya, naik ke atas 580 tambah lagi, target price-nya di 600 dan 650. Jadi untuk carry ini memang sideways-nya sebelumnya lama, tapi kalau dia berhasil breakout, dia selalu higher high ya.
dan seperti itu ya. Sebenarnya uptrendnya untuk hari ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Saya nggak bahas panjang lebar. Ini sudah pernah saya bahas juga, sering banget ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII ini memang saya sudah pernah sebutkan kemarin juga ya. Jadi trennya dia itu masih downtrend ya. Kenapa dibahas lagi? Karena hari ini masih naik ya, higher high. Tapi saya sudah sebutkan kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.600. Memang hari ini tadi sesi 1 break, sesi 1 ya. Sekarang kan sesi 1 break, tadi sesi 1 ya. Dia high-nya sempat 5.600. Tapi kemudian setelah break dia ditutupnya di 5525 ya. Jadi sebenarnya untuk ASI ini kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 5.600 kita buy. Nanti kalau mau tambah lagi atau average up setiap lipatan 100 kita tambah lagi. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif ya karena dia masih cenderungan resiko. Karena kalau selama masih di bawah 5.600 dia cenderungan masih bisa testing lagi, turun lagi area ke sekitar 5.000-an sampai 4.975 ya. Ini garis saya ya. Ya saya nggak mendoakan turun ke sana nggak ya. Saya doakan semoga dia naik ya. Jadi ini panahnya tetap sama, ikutin aja. Kurang lebih cukup untuk ICI ya. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA dia naik lagi 3770 ke atas boleh buy kan, saya sudah sebutkan. Memang saya sebutkan sebelumnya buy on weakness di area 3.500 ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, lumayan profitnya ya. Saya sudah sebutkan setiap naik kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3.900 tambah lagi, naik ke atas 4.000 boleh tambah lagi atau average up, targetnya di 4140 ya. Seperti itu ya. Jadi strateginya di sini adalah kita belinya bertahap. Ketika dia sudah berhasil menyentuh area buy on weakness ya, kita buy, naik lagi kita tambah lagi, naik lagi kita tambah lagi ya. Memang kalau kita proses average up ya, itu average modal kita naik. Tapi kalau sahamnya dalam posisi rebound dan juga naik ke atas, uptrendnya masih bagus, ya nilai rupiah kita kan profitnya bertambah ya, ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita harus tahu gimana kita pasang trading stopnya, gimana kita pasang stop lossnya, garis-garisnya bagaimana. Ini sudah saya gambarkan ya. Kurang lebih seperti itu ya, mudah banget ya. Jadi cukup. Berikutnya untuk emiten Boga. Boga memang sebelumnya dia sideways di atas, kemudian koreksi turun tajam ya. Kemudian ini berusaha rebound. Ini saya sudah sebutkan area buy on weakness di 1380 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1380, berhasil naik, berhasil kita buy. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, dia sudah kena ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi ya, lumayan profitnya. Tapi jangan lupa pasang trading stopnya karena dia sebelumnya sideways-nya masih cukup lama ya. Dia sideways-nya di jalur bawah ya, di jalur downtrend-nya. Maksud saya di jalur downtrend-nya karena sebelumnya dia di atas sideways-nya ya. Sekarang dia turun berusaha naik ya. Jadi ini jalurnya ke bawah ya. Memang secara keseluruhan ya kalau kita lihat ya untuk trennya ya, dia masih cukup bagus ya trennya. Memang dia seringkali naik sideways gitu ya, kemudian naik tinggi breakout sideways lagi turun ya. Ini masih ada harapan ya seperti itu ya. Volumenya juga lumayan ramai ya. Dulu di akhir tahun sempat sepi ya, jadi volumenya setelah itu ramai kembali ya seperti itu. Boga ya. Sepertinya saham ini sih cenderungan saya lihat lebih cenderung dia lebih dijagain ya seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup ya kurang lebih pembahasannya ya untuk Boga. Kemudian berikutnya untuk BCAP ya. Di sini BCAP juga sudah saya bahas juga ya. Jadi ini naik lagi ke atas 260 silakan tambah lagi atau average up. Ternyata loh kok gagal lagi Pak Sunar. Ya harusnya sudah pasang trading stopnya ya. Karena ini saya sudah sebutkan belinya bertambah aja. Kalau mau buy naik ke atas 240 buy, naik ke atas 260 tambah lagi ya. Kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trading stopnya seperti itu ya. Ini yang buy high sell higher. Memang saya sudah sebutkan resikonya tinggi karena sebelumnya tidak liquid BCAP ya. Kemudian entah karena ini ada aksi korporasi atau apa ya, silakan dicek ya. Ini tiba-tiba naik tinggi ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu di area 134 masih tetap sama kalau nggak berani sekarang ya. Sebenarnya sih di 198 sudah saya sebutkan ya boleh aja tapi lebih baik tunggu breakout aja ya. Jadi breakout ke atas buy. Nah ini kan hari ini breakout. Kalau misalnya mau breakout lagi naik ke atas 260 mau buy silakan bagi yang belum punya ya. Itu khusus yang berani resiko tinggi buy high sell higher. Kalau yang tipe-tipe yang nggak berani resiko ya tunggu aja buy on weakness atau belinya bertahap atau pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Hanya mengingatkan aja memang ada beberapa saran yang masuk ya. Saya kalau ngomong terlalu cepat ya.
Memang saya kecenderungan ngejar waktu juga ya, karena ini sesi satu break setelah selesai saya langsung post ya. Tujuannya kenapa saya bahas waktu sesi satu break, supaya kalau saya sudah post di YouTube, Anda ada kesempatan nonton dan ada keputusan untuk buy atau tidaknya sebelum marketnya close ya, seperti itu ya. Uh, jadi seperti BCAP sudah saya bahas sebelumnya ya, naik ke atas 240 buy, naik ke atas 260 ke atas buy. Tadi sudah profit ya. Ya memang loh kok turun lagi ya. Kalau sudah pasang trade stop ya harusnya masih aman ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya garis-garisnya ya. Kalau breakout ke atas 280 targetnya masih bisa ke 400 ya. Itu target tertingginya. Ya bukan pasti ke 400 enggak ya. Ya mudah-mudahan ke sana ya. Tapi tentu saja yang mau buy sekarang resikonya tinggi ya. Saya udah lagi sekali lagi. Kalau yang resiko profilnya nggak berani ya jangan memaksakan diri ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NATO. NATO juga sering banget saya bahas ya. Mungkin sudah bosan ya. Kok pom-pom terus ya. Sebenarnya nggak pom-pom terus. Trading di NATO lumayan ya servisnya ya. Dia di area supportnya 695 sampai 715. Kalau dia berhasil naik, kita boleh buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 750 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 780. Kurang lebih area resistennya ya. Jadi kalau dia naik lagi, ini kalau dia breakout lagi ke atas 780, kemungkinan dia bisa breakout ke atas 800 dengan targetnya di 850 ya. Sebelumnya ada kritikan juga ya sih ya, kecenderungan sih menghina saya ya. Katanya saya itu kok meramal terus gitu ya. Faktanya mana? Nah, mungkin dia aliran analisa fundamental atau aliran analisa brokermologi dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya nggak mau prediksi, nggak meramalkan, nggak ya. Saya hanya memberikan support dan resistennya. Supportnya dari mana ya? Dari pergerakan harga sebelumnya. Kira-kira dia swing low-nya di mana? Kemudian kalau target price-nya di mana? Ya berdasarkan data yang masa lalu ya. Ketika dia breakoutnya kemana? Ya itu kurang lebih sampai segitu targetnya ke depannya, seperti itu ya. Jadi analisa teknikal memang memprediksi ke depannya ya, seperti itu ya. Ya kita memang bukan meramal dalam arti dukun gitu, enggak ya. Ya yang penting ya sesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing. Trading itu yang enak kalau sudah ada garis-garisnya ya. Di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Kalau dia naik lagi pasang average up ya, buy up atau tambah lagi istilahnya ya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk yang bagian kedua. Jadi seperti biasanya, yang barusan kenal channel Sam Profit jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian bantu kasih komentar atau saran atau pertanyaan kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Itu yang paling penting ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.